Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Amrin Fitriansa MPD dan yang terhormat para rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi STKIP Muhammadiyah Oku Timur yang tersayang. Oke. Baiklah, kami di sini dari kelompok 7 akan menyampaikan materi belajar dan pembelajaran tentang teori Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mau tahu kelanjutannya? Check it out. Oke guys, sebelum kita melanjutkan ke materi pembahasan yang akan kami sampaikan, perkenalkanlah nama rekan-rekan saya dalam kelompok 7 ini. Yang pertama, yang paling ganteng ini yang menyampaikan, moderatornya yaitu Lobe Arya Santosa, yang paling ganteng, paling imut di antara kalian semua. Oke, yang kedua yaitu ada saudari kita, saudari Kurnia Sapitri yang putih mengkilat sehingga surga. Oke, dan yang ketiga ada kakak Irfan kita, kakak Irfan Jainur yang saya paling ganteng, kedua dari saya. Oke, dan yang terakhir yaitu Bapak Erwin Pakliku yang paling tegas dan bijaksana pastinya. Oke, kita lanjut ke materi yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Islam memandang pendidikan adalah bagian dari tugas keikhlafahan manusia yang harus dijadikan dengan rasa tanggung jawab. Pertanggungjawaban itu baru akan bisa dituntut apabila sudah ada pedoman pelaksanaannya dan aturan. Nah, di Indonesia, pemikiran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang pendidikan sangatlah dikenal dan menjadi sejarah pendidikan di Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah man of action, saudara-saudara. Dan sudah sepatutnya apabila beliau mewariskan banyak amal usaha. Bidang pendidikan adalah bentuk dari usaha beliau. Dan dengan itu pula, beliau dapat dijuluki atau dikatakan sebagai model dari kebangkitan generasi kita. Yang merupakan titik pusat dari pergerakan yang bangkit untuk memberi jawaban atas tantangan yang dihadapi oleh umat Islam. Kiai Haji Ahmad Dahlan sepenuhnya mengabdikan dirinya untuk kepentingan pendidikan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh para penyaji-penyaji yang telah saya perkenalkan tadi. Oke, cekidot ke mereka. Oke guys, kita lanjut lagi. Adapun rumusan masalah yang akan kami bahas dalam pembahasan materi tentang teori Kiai Haji Ahmad Dahlan ada 4 pembahasan. Di antaranya yang pertama yaitu bagaimana sejarah dari Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri. Yang kedua yaitu apa tujuan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam pendidikan Islam. Yang ketiga gengs, jelaskan konsep pemikiran pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan yang terakhir yang keempat yaitu dijelaskan konsep pendidikan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bab 2 Pembahasan 1.1 Sejarah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan lembaga pendidikan Islam di Indonesia, salah satunya karena pendidikan di Indonesia pada masa itu masih kurang, terutama untuk pendidikan agama itu sendiri. Pemerintah tidak mungkin mendirikan lembaga pendidikan di seluruh pelosok Nusantara, dan lembaga pendidikan Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat membantu pemerintah itu sendiri. Dengan adanya lembaga pendidikan yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, masyarakat Indonesia khususnya Yogyakarta mulai tertarik dengan dunia pendidikan itu sendiri. Selanjutnya pada tanggal 18 November 1912, Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah terutama untuk mendalami agama Islam di kalangan anggota sendiri dan menyebarkan agama Islam di luar anggota inti. Baiklah, saya akan melanjutkan materi di atas, yaitu tujuan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam pendidikan. Itu dibagi menjadi 3, yaitu 1. Integrasi ilmu dan agama, 2. Integrasi ilmu agama dan ilmu umum, dan 3. Kebebasan berpikir. Saya akan membahas dari integrasi ilmu dan agama. Konsep pendidikan yang mengintegrasikan antara ilmu dan amal terlihat dalam pendidikan organisasi Muhammadiyah yang didirikannya. Contohnya, ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan surat Al-Ma'un ayat 1-7, Kiai Haji Ahmad Dahlan terus-menerus mengajarkan surat Al-Ma'un kepada peserta didiknya agar mereka hafal dan memahami arti selanjutnya, mengimplementasikannya dan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Integrasi ilmu agama dan ilmu umum.
Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, untuk mencapai tujuan ini maka perlu proses pendidikan yang bersifat integral. Artinya peserta didik harus memiliki 4 kecerdasan, yaitu kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, dan sosial. Ada beberapa metode yang perlu diterapkan, yaitu sebagai berikut: 1. Metode pembiasaan, 2. Metode keteladanan, 3. Metode memberi nasihat, dan 4. Metode motivasi dan intimidasi. Untuk selanjutnya, 3. Kebebasan berpikir. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, menjadi manusia menuju kebebasan berpikir memang berarti progresif dan dinamis. Tetapi seharusnya kebebasan itu bersifat relatif, terkait oleh ruang dan waktu. Karena yang modern secara mutlak hanyalah Allah, dan tetap berdasarkan kaidah-kaidah ajaran Islam. Jika seseorang tidak mempunyai kebebasan dalam berpikir, maka ia tidak akan bisa mengembangkan bakatnya dan hanya berada dalam kondisi yang menjenuhkan. Oke, baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang dijelaskan oleh penyaji tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep, pemikiran, pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di sini saya akan mulai dari konsep. Konsep adalah suatu abstraksi dari suatu realitas yang dapat dikomunikasikan sehingga membentuk teori yang dapat menjelaskan keterkaitan antara variabel, baik itu yang dapat diteliti maupun yang tidak diteliti. Yang kedua adalah pemikiran. Pemikiran adalah suatu perkara yang melibatkan pengelolaan operasi mental tertentu yang berlaku memindai atau suatu sistem kognitif untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga adalah pendidikan. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku atau akhlak seseorang atau sekelompok orang. Dalam hal ini, ia berusaha untuk mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan adalah suatu hal yang esensial bagi manusia. Dengan pendidikan, manusia dapat menghadapi alam semesta ini dengan mempertahankan hidupnya agar tidak survive. Katanya, pendidikan itu adalah memanusiakan manusia muda menjadi manusia yang luar biasa. Konsep pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dalam konsep pendidikan ini ada beberapa hal pemikiran tentang pendidikan, yaitu diantaranya 1. Tujuan pendidikan, 2. Materi pendidikan, yang ketiga metode pengajaran, yang keempat pendidik, dan yang kelima adalah peserta didik. 1. Tujuan pendidikan. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendidikan Islam itu hendaknya diarahkan pada usaha membentuk manusia muslim yang berbudi pekerti luhur, alim dalam agama, luas pandangan, dan paham masalah ilmu kependidikan, serta bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakatnya. Yang kedua adalah materi pendidikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan berpendapat bahwa kurikulum atau materi pendidikan hendaknya itu meliputi 1. Pendidikan moral, akhlak, yang kedua pendidikan individu, dan yang ketiga adalah pendidikan kemasyarakatan. Yang ketiga adalah metode pengajaran. Ada 2 sistem pendidikan yang berkembang di Indonesia, yaitu pendidikan pesantren, yang kedua pendidikan barat. Yang keempat adalah pendidik. Kita semua pasti sangat tahu siapa pendidik. Pendidik adalah guru. Dalam Muhammadiyah, menanamkan keyakinan paham tentang Islam dalam sistem pendidikan dan pengajaran. Penerapan sistem pendidikan Muhammadiyah ini ternyata membawa hasil yang tidak ternilai harganya bagi semua manusia yang ada di lingkungannya. Kemajuan bangsa Indonesia pada umumnya dan khususnya umat Islam yang ada di Indonesia itu berpendirian teguh bahwa seorang guru itu memegang peran yang sangat penting di sekolah dalam usaha menghasilkan anak-anak didik yang seperti dan cita-citakan oleh Muhammadiyah. Yang penting bagi para guru adalah ikut beramal dalam Muhammadiyah. Bab 3 penutup 3.1 kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat kita rangkum dari pembahasan para penyaji di atas, yaitu selain sebagai pahlawan nasional Indonesia, Kiai Haji Ahmad Dahlan prihatin dengan rakyat Indonesia yang pada saat itu terjajah oleh Belanda.
Belanda telah menghancurkan kehidupan umat Islam dalam hal perdagangan dan politik. Keadaan umat Islam waktu itu menyimpang dari ajaran Islam. Di antaranya adalah kufur, bid'ah, tahayul, dan yang lebih buruk lagi adalah gencarnya kristenisasi. Dengan keadaan umat Islam yang bodoh, miskin, dan terbelakang akibat pemerintahan Belanda, Haji Ahmad Dahlan sangat tersentuh. Selain keadaan yang di atas, pendidikan di Indonesia juga lemah, sehingga sangat sulit untuk menandingi misi Kristen. Oleh sebab itu, Haji Ahmad Dahlan terpanggil untuk memperbaiki sistem Islam yang bebas dari kufuran, tahayul, dan bid'ah, dan tetap berdasarkan Al-Quran dan hadis. Maka oleh karena itu pula, Haji Ahmad Dahlan fokus untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Pendidikan Islam menurut Haji Ahmad Dahlan seharusnya dilaksanakan berdasarkan landasan yang kuat. Pendidikan harusnya menjadi prioritas yang utama untuk membangun umat. Adapun saran yang dapat kami simpulkan dan kami sampaikan kepada para kalian, yaitu pelajaran yang diberikan tidak hanya pelajaran agama, tapi juga pelajaran umum. Beliau memperkenalkan juga konsep pendidikan yang diantaranya adalah tujuan pendidikan, materi pendidikan, metode mengajar, pendidik, dan peserta didik. Mungkin itulah penyampaian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Unsur man qala wala tanjur man qala. Saya tutup dengan, dan kami tutup dengan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.